Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan yang sekarang bisa kita rasakan, yang mana mungkin orang-orang di luar sana banyak di antara mereka yang tidak mendapatkan kenikmatan-kenikmatan ini. Ada orang yang masih dalam keadaan kufur, ada orang di luar sana yang masih dalam keadaan sakit-sakitan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memilih kita di antara banyak makhluknya untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan ini. Maka pergunakanlah keislaman kita, pergunakanlah kesehatan kita di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau, anak-anak beliau, sahabat-sahabat beliau, serta pengikut beliau hingga akhir zaman nanti. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di maghrib kali ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian singkat Arba'in Nawawiyah. Dan alhamdulillah kita sudah memasuki hadis yang ke-11. Di pertemuan yang ke-13 ini, lagi-lagi pertemuan yang membahas tentang hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita berpengetahuan, kemudian kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan dalam keseharian kita. Hadis yang ke-11 ini, hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, mengajarkan kita untuk bersifat wara'. Iya, untuk bersifat wara', menjauhkan diri dari dosa-dosa ataupun meninggalkan perkara-perkara yang haram, ataupun meninggalkan perkara-perkara yang bisa membahayakan akhiratnya kita. Banyak contohnya. Bahkan di antara orang-orang salaf terdahulu itu mereka meninggalkan perkara-perkara yang mubah. Karena apa? Karena kalau kebanyakan itu bisa jadi membuat akhirat mereka bahaya. Banyak di antara mereka meninggalkan banyak berbicara. Pokoknya kalau urusannya bukan urusan mereka atau bukan urusan agama mereka, terserah deh. Dan kita lihat juga banyak di antara mereka yang gak mau ngedengerin ataupun gak mau ikut campur urusan orang lain. Maka dari itu hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kenapa? Karena kalau semakin banyak kita mendengarkan ataupun semakin banyak berbicara, kemungkinan salah kita itu besar, dan kemungkinan akhirat kita termadharati itu besar juga. Maka dari itu inilah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Muhammad Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nih hadirin, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan perkara-perkara yang membuat engkau ragu. Jadi kalau seandainya kita melihat ada perkara-perkara yang membuat kita ragu, maka tinggalkan deh, nggak usah dilakukan. Kemudian mungkin ada di antara kita yang bertanya,
Kalau seandainya saya ingin tahu perkara ini ragu atau enggak, itu gampang hadirin. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat lain, "Idza aradta amran fadh' yadaka ala sadrika fa innal qalba yattaribu lil haram wa yaskunu lil halal." Jadi kalau seandainya kita dihadapkan dengan perkara-perkara nih, nggak tahu ini perkaranya haram atau halal ya, masih ragu kita. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, letakkan tanganmu di dadamu, kemudian dengarkan dentungan jantungmu ataupun dadamu. Karena apa? Karena tabiatnya hati ataupun tabiatnya dada ini bergetar, deg-degan ketika kita melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita melakukan hal-hal yang buat enjoy, tenang, itu dada kita tenang. Ini bisa kita perhatikan ya hadirin. Ketika kita berdusta, bohong, itu kan kita merasakan hati kita itu deg-degannya luar biasa. Nah, berarti ini merupakan perkara yang harus kita tinggalkan. Hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita diperintahkan untuk meninggalkan sesuatu yang membuat ragu kita dan membuat hati kita nggak tenang. Begitu juga sebaliknya, kita pun diperintahkan untuk melakukan perkara-perkara yang membuat hati kita tenang. Dan ini serupa dengan hadis Nu'man ibni Bashir yang telah kita bahas, "Famanittaqas syubuhati faqad istabra'a lidini wa yardihi." Barang siapa yang menjauhi perkara-perkara yang samar-samar, perkara-perkara yang ragu, maka dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Maka dari itu hadirin, orang-orang yang bertakwa itu mereka memperhatikan kehidupan mereka. Mereka memperhatikan makanannya mereka itu dari halal atau enggak. Kalau seandainya ada perkara yang syubhat atau perkara yang masih diragukan, mereka tinggalkan tuh hadirin. Maka dari itu, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, seseorang hendaknya meninggalkan perkara-perkara yang masih diragukan. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, ketika beliau menjelaskan hadis ini, beliau menjelaskan bahwasannya meninggalkan sesuatu perkara yang syubhat atau masih rancu-rancu, masih nggak jelas, harus dilakukan oleh seorang muslim. Karena halal ketika dilakukan oleh seorang mukmin, seorang muslim, itu membuat hatinya tenang. Betul hadirin. Maka dari itu hadis ini begitu mengajarkan kita agar meninggalkan perkara-perkara yang di dalamnya masih ada kerancuan atau perkara-perkara yang masih ada syubhat di dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka dari itu di sini kita bisa mengambil kesimpulan, jangan lakukan satu perbuatan sampai kita yakin bahwasanya perbuatan itu halal. Jangan makan sesuatu sampai kita yakini sesuatu itu halal. Jangan minum sesuatu sampai kita yakini hal itu merupakan halal. Begitu juga nih hadirin, jangan kita lakukan satu perkara yang masih diragukan, yang mana ulama-ulama itu berselisih pendapat. Ada nggak ya tentang perkara ini? Jangan deh. Seperti sholat tasbih, kemudian sholat raghaib, dijelaskan oleh para ulama jangan dilakukan. Kenapa? Karena dalam ritual-ritual tersebut masih ada keraguan. Benar nggak ya Rasulullah pernah lakukan sholat tasbih atau sholat raghaib? Ahibati fillahi rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka dari itu seyogyanya kita sebagai seorang muslim,
terhadap perkara-perkara kita itu, kalau kita mau lakukan maka lakukanlah dengan telah mengetahui bahwasanya itu betul-betul yakin, dan hendaknya seseorang itu berilmu di dalam agamanya. Dan hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, hadis ini juga mengajarkan kita untuk bersifat wara, lagi-lagi wara, menjauhkan diri dari dosa, menjauhkan diri dari perkara-perkara yang haram, atau bahkan mungkin menjauhi perkara-perkara yang mubah. Intinya meninggalkan hal-hal yang membahayakan akhirat kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun wara'an takun a'badan nas. Jadilah orang-orang yang wara', maka engkau pasti akan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin, sebaik-baik agama yang kita miliki ketika kita memiliki sifat wara'. Kenapa? Karena kita itu nggak mungkin melakukan perkara-perkara yang syubhat. Itu seorang muslim tuh hadirin, seorang yang wara', dia diam dulu tuh ketika ada di depannya syubhat. Ini syubhat ini, aku lakuin atau enggak ya? Enggak hadirin. Ketika seorang muslim berbuat wara', dia akan menstop langkah dia untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. Maka dari itu, seorang muslim yang memiliki sifat wara' itu mereka meninggalkan perkara-perkara yang kecil, perkara-perkara yang sepele. Kenapa? Karena mereka takut terjerumus ke dalam perkara-perkara yang besar dan membahayakan. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita tutup kajian kita pertemuan yang ke-13. Di hadis ini ada kaidah fikih yang begitu besar, kaidah fikih yang gak kalah pentingnya. Apa kaidah fikih ini? Hadirin, yakin itu gak bisa dikalahkan dengan keraguan. Iya, ketika kita mau melakukan satu amalan ibadah, kemudian kita ragu-ragu. Tapi kalau seandainya kita sudah yakin melakukan amalan ibadah tersebut, jadi yakinlah yang harus dikedepankan. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika seseorang sholat, kemudian dia ragu-ragu, keluar atau buang air kentut atau enggak, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita nih, la yansarif hatta yasma'a sautan au yajid rihan. Jangan batalkan sholat kita sampai mendengar suara atau mencium aroma yang tidak enak. Ini kaidah besarnya nih hadirin. Maka dari itu, tinggalkan yang namanya keraguan-raguan di dalam beribadah. Contohnya banyak. Contohnya ketika seseorang sudah berwudu, kemudian dia sholat, setelah selesai sholat dia ragu-ragu apakah wudunya tadi batal atau enggak ya. Yang benar, dia sholat sudah dalam keadaan yakin, dalam keadaan berwudu, maka sholatnya insya Allah sah. Maka dari itu disebutkan oleh para ulama, tinggalkan keraguan-keraguan yang mana terletak setelah selesai kita beribadah. Ketika ada orang yang tawaf 7 putaran nih, udah selesai, udah sholat di belakang makom Ibrahim, kemudian tiba-tiba dia ragu, ini tawaf yang ke-6 atau yang ke-7. Karena sudah selesai ibadah, maka tinggalkan keraguan itu, langsung lanjutkan ke ibadah yang lain, yaitu sa'i. Begitu juga ketika ada akad pernikahan, udah selesai nih hadirin, udah selesai, masa kita mau nanya itu tadi syahidnya 2 orang adil atau enggak ya. Maka dari itu ketika amalan ataupun ketika satu ibadah selesai, maka dia sudah dihukumi dengan sah. Yang namanya keraguan-keraguan ketika masuk di dalam amalan ibadah tersebut, apalagi setelah selesai ibadah, jangan dikhawatirkan. Maka dari itu hadirin, syak itu, keraguan-raguan itu tidak dianggap di dalam agama Islam ketika terjadinya setelah keyakinan. Jadi yakin itu nggak bisa dikalahkan dengan keraguan.
Kemudian dijelaskan juga, kalau seandainya kita ragu-ragu nih hadirin, ragu-ragu, tapi ragu-ragunya terus atau sering sekali ragu-ragunya. Nah, ini juga nggak dinilai di dalam agama Islam. La ibrah, nggak dinilai. Kenapa? Karena ini yang dinamakan dengan was-was, gangguan dari syaitan. Ketika dia sholat, kemudian dia sering ragu, ya Allah, ini sudah selesai baca Al-Fatihah atau belum ya? Kalau sekali dua kali mungkin dia masih bisa dikatakan ini syak. Tapi ketika udah berpuluh-puluh kali, beratus-ratus kali, ini yang namanya waswas asyaiton. Maka jangan ditoleh. Maka dari itu hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, lagi-lagi kita mendapatkan kaidah fikih yang penting di hadis yang ke-11, yakin di dalam melakukan amalan ibadah gak bisa dikalahkan dengan keraguan-raguan. Contohnya banyak, kita lihat bagaimana ketika seseorang ragu apakah batal sholatnya atau enggak, dia dalam keadaan batal, kentut atau enggak ya, kata Rasulullah SAW apa, enggak usah batalin sholatnya sampai mendengarkan suara kentutnya atau mencium aroma dari kentutnya. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya, hamba-hamba yang muslim lagi wara'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.